Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Sebelumnya saya ingin mengenalkan diri dulu. Nama saya Kodi Azkia. Saya dari Pondok Pesantren Haur Kuning, Tasikmalaya. Dan saya di sini mau memberikan sebuah ceramah dengan tema rahasia keajaiban kata la ilaha illallah. Kenapa kata la ilaha illallah itu sangatlah hebat? Karena para nabi dahulu, dimulai dari Nabi Adam, terus sampai Nabi Ibrahim, dan terus sampai Nabi Muhammad, semua syariat yang dibawakan oleh mereka itu ada kemungkinan dinasakh ataupun dirubah hukumnya oleh nabi setelahnya, kecuali satu hal. Yang mana satu hal itu adalah kalimat tauhid, yaitu kata la ilaha illallah. Kenapa kalimat ini tidak bisa dirubah? Karena kalimat ini disebut the main commandments, yaitu adalah perintah yang paling utama. Makanya dulu Nabi Ibrahim mengecap kata la ilaha illallah ini sebagai kalimat yang abadi kepada keturunannya. Itu yang disebut dalam surat Az-Zukhruf, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih. Ibrahim telah menjadikan kalimat ini, yaitu kalimat tauhid, sebagai kalimat yang abadi fi aqibih, ke keturunan-keturunan Ibrahim. Saya di sini akan menjelaskan contoh ataupun perilaku kenapa kata la ilaha illallah itu sangatlah hebat. Karena keyakinan para ulama ahli hadis seluruh dunia, mereka itu berpendapat barang siapa yang mengatakan kata la ilaha illallah pada akhir ayatnya, dia itu pasti dakhalal jannah. Karena dulu mereka pernah bersepakat ketika ditanya, ma qaulukum fi arja ayatin fil Quran. Apa menurut kalian tentang ayat yang paling memberikan harapan dalam Al-Quran? Faqalu, maka mereka menjawab, qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Saya ulangi lagi ya. Itu surat Al-Anfal ayat 38 kalau enggak salah. Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Muhammad, katakan kepada orang kafir seluruh dunia, jika mereka berhenti dalam kekafiran alias masuk Islam alias mengatakan kata la ilaha illallah, itu pasti dakhalal jannah, ataupun pasti yughfar lahum ma qad salaf, dosa-dosa yang terdahulu akan diampuni. Tapi sekarang kata la ilaha illallah ini sudah menjadi kriminal. Makanya saya membawakan tema kata la ilaha illallah ini, karena kata la ilaha illallah ini pada zaman sekarang udah menjadi kriminal. Itu kalau misalnya ada orang yang tahlilan, ataupun ada orang yang ziarah kubur lah, apakah itu ada orang yang muludan, mereka itu karena tahlilan ziarah kubur tidak ada tidak ada rujukan ataupun perintah dari Rasul, maka mereka itu setiap yang melaksanakan ziarah kubur itu pasti kafir atau apalah gitulah. Itu menurut saya itu sangatlah salah. Karena logikanya gini, orang kafir yang 80 tahun hidup dalam kekafiran, terus ketika 2 hari sebelum dia mati,
dia itu mengatakan kata la ilaha illallah, tetap dia itu dakhalal jannah. Meskipun imannya itu cuma 2 hari. Dan di dalam surganya itu adalah khalidina fiha abada. Bukan hanya 2 hari. Sekarang bandingannya gini. Kita yang setiap hari mengatakan kata la ilaha illallah. Berapa kali lah. Gak bakalan kehitung. Kalau misalnya kita menjalankan ziarah kubur juga, itu kan pasti yang dipuji itu Allah, bukan ahli kubur itu, gitu ta. Tapi sekarang karena orang-orang itu merasa apalah gitulah, sok-sok hadis, sok-sok mengetahui ilmu hadis, mereka tuh mengatakan barang siapa yang mengikuti ziarah kubur atau tahlilan atau apa itu pasti kafir ataupun murtad, karena tidak ada ajaran dari Rasulnya gitu. Nah, jelas-jelas ini orang kafir yang 80 tahun dengan mengatakan kata la ilaha illallah ini dakhalal jannah. Masa kita dengan kata yang sama kita jadi orang kafir, kita menjadi dakhalal jahannam. Itu kan ya tidak masuk akal gitu. Kemarin saya di sini di pondok saya ngajar tafsir pas ayat surat An-Nisa 94 ayat ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumussalama lasta mu'minan tabataghuna 'aradal hayatid dunya fa indallaha maghanimu katsirah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian pergi fisabilillah, pergi jihad fisabilillah melawan orang-orang kafir, terus ada orang kafir yang mengatakan salam, yaitu assalamualaikum, kamu itu jangan menjawab lasta mu'minan, kamu itu bukan orang yang mukmin. Jadi ulama ahli tafsir bersepakat bahwasanya asbabun nuzulnya ayat ini adalah dulu Nabi Muhammad itu mempunyai cucu angkat yang namanya Usamah bin Zaid. Ya kan, Nabi Muhammad itu mempunyai putra angkat, anak angkat yang namanya Zaid bin Harisah. Itu Zaid bin Harisah mempunyai anak yang namanya Usamah bin Zaid. Jadi Usamah bin Zaid itu apa itu namanya, cucu angkatnya Kanjeng Nabi, cucu angkatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dulu Usama itu diutus oleh Rasul menjadi panglima perang ataupun pemimpin perang dalam perang Syariah. Ya kan, perang itu ada 2, ada perang Ghazwah, ada perang Syariah. Perang Ghazwah itu adalah perang yang mana perang itu dipimpinnya itu oleh Rasul langsung. Tapi kalau perang Syariah ya tidak dipimpin oleh Rasul, melainkan oleh sahabat yang lain. Dulu pas Usamah bin Zaid diperintah Rasul untuk menjadi panglima perang dalam perang Syariah, ketika dia itu melawan orang kafir, ada orang kafir yang sangat jago perangnya, yang sangat ya jago lah gitulah. Dia itu sampai berkata qata'ahada wa qatalahada, orang kafir ini sudah mencabik-cabik musuhnya, sudah membunuh kami, maksudnya kami itu adalah orang-orang mukminin. Tapi ketika orang kafir ini gitu di dalam keadaan tertekan karena kalah dalam kuantitas, karena teman-teman kafirnya sudah mati duluan gitu, tersisa orang kafir yang jago ini. Ketika orang kafir ini dalam keadaan tertekan mau dibunuh, orang kafir ini mengatakan kata la ilaha illallah. Usamah bin Zaid ya mikirnya nyata gitu, pasti orang ini mengatakan kata la ilaha illallahnya tidak secara ikhlas, karena dia itu ta'awudan itu berlindung diri supaya untuk tidak dibunuh. Alhasil tetap meskipun orang ini mengatakan kata la ilaha, tetap oleh Usamah dibunuh. Sepulang dari perang Syariah, Usamah ini kembali ke Rasulullah menceritakan semuanya. Salah satunya menceritakan bahwasanya tadi itu ada orang kafir yang ingin dibunuh, tapi dia itu mengatakan kata la ilaha, tapi kami langsung membunuhnya karena dia itu mengatakan kata la ilaha illallahnya secara ta'awudan, secara berlindung diri. Ketika Rasulullah mendengar cerita Usamah itu, dia itu langsung marah. Malah Usamah itu sampai mengatakan, kami ini tidak pernah mendengarkan Rasul semarah ini.
Nah, jadi intinya Rasul itu sangat marah mendengar Usamah membunuh orang kafir itu. Tapi tetap Usamah itu itidar. Dia itu mencari dalil. Ya Rasul, kami membunuh orang ini karena dia itu taudan. Karena dia itu sudah membunuh teman kami. Dia itu mengatakan kata la ilaha illallahnya cuma supaya untuk tidak dibunuh. Tetap Rasul tidak menerima. Sampai Rasul mengatakan afala saqafta an qalbi. Kalau misalnya kamu itu beranggapan dia mengatakan kata la ilaha illallah secara tidak ikhlas, afala saqafta an qalbi. Kenapa kamu itu tidak memotong hatinya? Lihat hatinya ila astaghfirullah. Terus Rasul mengatakan fa kaifa idza ja'at bika la ilaha illallah fa kaifa idza ja'at bika yaumal qiyamah fa kaifa idza ja'at bika la ilaha illallah yaumal qiyamah. Bagaimana perilakumu ketika nanti kata la ilaha illallah mendemo kamu di yaumul qiyamah, di akhirat. Karena gimana pun juga orang ini telah mengatakan kata la ilaha illallah. Jadi intinya kata la ilaha illallah ini meskipun dikatakan oleh orang kafir yang secara lahir berkatanya itu cuma ta'awudan, cuma berlindung diri alias tidak ikhlas gitu, tetap itu masuk mukmin. Kalau misalnya jadi mukmin, yughfar lahum ma qad salaf. Kalau misalnya yughfar lahum ma qad salaf berarti dakhalal jannah. Berarti para ulama bersepakat orang kafir itu tetap masuk surga. Ataupun misalnya gini, ada sebuah cerita tentang di dalam hadis Bitokoh. Bitokoh itu adalah sebuah box. Nanti di akhir kiamat, di yaumul hisab gitu ya, ada orang yang dihisab. Tetapi ketika dihisab, hisabannya itu beratnya ke sebelah kiri. Jadi dia itu lebih banyak dosanya daripada amalnya. Ketika box amal kebaikan dan keburukannya ditimbang, itu ditimbangnya itu lebih berat ke kiri alias lebih banyak keburukannya. Yaitu ditanya oleh Allah, adzalamatka katabati, apakah penulis kami alias malaikat raqib atid sentimen kepada kami untuk mencatat amal buruk kamu? Kata dia ya lah, dia itu ya berkata ya tidak, memang kami itu banyak dosa di bumi gitu. Karena ya gimana juga nanti di hari kiamat kita itu tidak bisa mengatakan apa-apa gitu. Mulut kita ditutup, yang berkata cuma tangan dan anggota badan tubuh kita yang lain. Itu yang disebut al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ataupun dalam surat Fussilat, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah. Nah, ketika orang ini ditunjukkan keburukannya, pas keburukannya itu ditunjukkan, ternyata keburukannya itu sepanjang mata melihat. Kalau misalnya sepanjang mata melihat kan itu sangatlah jauh. Coba kita misalnya melihat ke langit, itu kan jaraknya itu pasti akan jauh, gak tahu itu sampai mana gitu. Terus sama Allah dikatakan, apakah kamu siap masuk ke neraka? Ya gimana pun juga, ya siap ya Allah. Tapi kata Allah, bala, innaka indi laka hasanah. Tapi tidak, kamu itu tidak akan masuk neraka. Kamu itu menurut kami masih mempunyai kebaikan. Tapi kan orang ini sangatlah pesimis, putus asa. Dia itu sampai mengatakan, mahadihil sijillah mahadil bitoko. Ya Allah, apa artinya kebaikan saya kalau misalnya dibandingkan dengan kesalahan saya yang sepanjang mata? Dia itu pesimis. Kata Allah, serius kamu gak percaya gitu kalau misalnya bahasa kita lah. Coba kamu buka kebaikan kamu itu. Pas kebaikannya dibuka dan ditimbangkan dalam timbangannya itu, ternyata yang tadinya timbangan berat ke kiri jadi berat ke kanan, alias dia itu ashabul yamin. Dia itu masuk surga. Ternyata pas dibuka timbangannya itu kata la ilaha illallah. Jadi sebanyak apapun dosa kita, tetap tidak bisa mengalahkan keajaiban kata la ilaha illallah. Misalnya contoh yang terakhir. Kita akan percaya
bahwasanya Firaun itu sangatlah kafir, malah melebihi ke kafir, karena dia itu sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, kami itu adalah Tuhan. Jadi kita itu mengaku Tuhan, itu kan lebih dari kafir. Dulu ketika Firaun, kalau zaman sekarang mah ya kayak ya mengejar-ngejar Nabi Musa sampai laut. Nabi Musa kan mengeluarkan mujizatnya, yaitu adalah watrukil bahra rahwa, laut ini terbelah. Sebenarnya ketika Nabi Musa mengeluarkan mujizatnya itu, yaitu bisa membelah lautan, sebenarnya Firaun itu sudah iman. Karena masa ada orang yang bisa membelah lautan sebesar ini. Sebenarnya dia itu sudah iman. Tapi kesalahannya Firaun, dia itu memakai kuda jantan. Dan pasukan-pasukannya ya, badan pasukan-pasukannya juga memakai kuda jantan. Malaikat Jibril turun dari langit sambil membawa kuda betina. Yang kuda betinanya ini ada di depan laut. Sebenarnya Firaun itu ya ingin menghentikan kudanya, karena ya ada yang tidak beres gitu kan. Kudanya itu sudah dipukul-pukul supaya berhenti, tapi dia itu tetap berjalan. Ternyata kenyataannya kuda apa itu namanya, kudanya Firaun ini yang jantan ini melihat kuda betina di laut gitu. Nah, maka meskipun Firaun berusaha sebanyak mungkin supaya menghentikan kudanya, tetap Firaun apa itu namanya, kudanya itu tidak mau, ya kalau zaman sekarang remblong lah gitu lah. Pas Firaun ingin dihantam ombak, yaitu ombak lautan, dia itu sebenarnya itu iman, ingin mengatakan kata la ilaha illallah. Tapi lucunya malaikat Jibril itu sudah menyiapkan jebakan, alias sudah menyiapkan jebakan Batman. Karena dia itu membawa tanah, ya, membawa tanah dalam genggamannya, supaya ketika Firaun mengatakan kata la ilallah, mengatakannya itu tidak terjadi, karena malaikat Jibril menyumbat mulut Firaun dengan tanah itu. Jadi Firaun itu ingin iman, mengatakan kata la ilaha illallah, tapi malaikat Jibril dengan pintarnya membawa tanah, segumpal tanah, menyumbat mulut Firaun dengan tanah itu. Karena malaikat Jibril tahu kalau misalnya Firaun sampai mengatakan kata la ilaha illallah, dia itu pasti bakal mendapatkan jaminan yughfar lahum ma qad salafta. Dosa-dosa yang terdahulu akan diampuni. Kalau misalnya dosa-dosanya sudah terampuni, berarti dakhalal jannah, dia itu pasti bakal masuk surga. Jadi malaikat Jibril juga mempunyai rasa dengki. Katanya dia itu, kok enak Firaun sekarang jadi Tuhan. Dia itu sekarang jadi Tuhan, di surganya juga nanti apa itu namanya, di akhiratnya juga masuk surga. Kok enak Firaun, enak nanti apa itu namanya, sombong di dunia tapi di akhiratnya juga sombong. Karena Jibril tahu kalau misalnya Firaun mengatakan kata la ilaha illallah, itu dakhalal jannah. Makanya dulu malaikat Jibril pernah curhat ke Nabi Muhammad. Ya kan kita tahu cerita ini dari Nabi Muhammad gitu. Dari Nabi Muhammad kan tahunya dari malaikat Jibril. Jibril itu curhat ke Nabi Muhammad. Mad, kalau misalnya kamu tahu cerita saya pas pada zaman Musa, kamu itu akan tertawa, Mad. Emangnya gimana, Bril? Dulu pas Fir'aun melihat keajaibannya Musa, sebenarnya dia itu ingin iman. Dia itu ingin mengatakan kata la ilaha illallah. Tapi kami, kata Jibril, karena kami itu sangatlah dengki ke si Fir'aun, kami menyubat mulutnya Fir'aun dengan tanah. Maka dia itu tetap masuk neraka. Karena kalau misalnya Fir'aun mengatakan kata la ilaha illallah dan tidak disumbat oleh tanah, tetap dia itu dakhalal jannah. Jadi malaikat Jibril juga ya pintar gitu, sudah menyiapkan semuanya. Tapi dalam intinya Fir'aun juga gitu ya, yang sudah apa itu namanya, yang sudah kafir, yang sudah jelas-jelas kafirnya gitu. Kalau misalnya dia itu mengatakan kata la ilaha illallah, tetap dosa-dosa yang dahulu tetap diampuni. Makanya dalam surat Yunus ada ayat itu yang disebut dalam surat Yunus ayat wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyaw wa adwa hatta idza adrakahul gharaqu
qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa, dan ketika dia itu ingin akan diterjang oleh ombak, dia itu sebenarnya ingin mengatakan amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Kami itu iman kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Tapi karena malaikat Jibril sangatlah pintar, dia itu sampai membawa tanah. Ya tanahnya disumbatkan ke mulutnya Fir'aun supaya dia itu gagal mengatakan kata la ilaha illallah tadi. Terus Allah mengatakan ke Fir'aun, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru iman kamu kamu Fir'aun dulu sangatlah keterlaluan gitu. Terus Allah melanjutkan dengan ayat fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah walakin aktsaran nasi an ayatina laghafilun. Pada hari ini kami menyelamatkan kamu Fir'aun, menyelamatkan badan kamu Fir'aun, alias mengabadikan badan kamu Fir'aun, supaya litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi pelajaran kepada orang-orang setelah kamu. Ya kan kita tahu sekarang bahwasanya muminya Fir'aun itu masih ada di Mesir gitu, masih abadi kan sekarang. Itu kan supaya kita itu mendapatkan iktibar, mendapatkan pelajaran. Jadi pada intinya kata la ilaha illallah ini sangatlah manjur gitu. Orang yang kafir yang beberapa ribu tahun juga, yang dosanya beberapa banyak juga, tetap kalau misalnya mengatakan kata la ilaha illallah, tetap kata tadi yughfar lahum ma qad salaf qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Jadi tetap dia itu akan yughfar lahum ma qad salaf, akan dosa-dosa yang terdahulu akan diampuni. Makanya kata ini jangan sampai menjadi jangan sampai menjadi kriminal gitu, hanya dengan salah tempat gitu. Misalnya ketika kita ziarah kubur ataupun tahlilan mengatakan kafir atau apa, itu pasti salah lah menurut saya. Kalau misalnya tidak setuju ya bilang saja dia itu orang nganggur, gak ada kerjaan lagi, tapi jangan sampai mengatakan dia kafir. Itu jelas-jelas salah gitu. Jadi kata Allah fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya kata la ilaha illallah dalam surat Muhammad itu pakai kata fa'lam annahu. Annahu itu kan domir sa'an. Di dalam nahu domir sa'an itu ad-domirul mufassaru fil jumlati tudkaru ba'dahu. Domir yang dijelaskan oleh jumlah seba'da domir itu. Karena kata Allah menurut para ulama itu ataupun yang kita sering sebut lafdzul jalalah itu sangatlah hebat. Kenapa? Meskipun kata Allah hamzahnya dihilangkan, kan Allah dalam Al-Quran kan ayat-ayat banyaklah Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Kalau misalnya hamzahnya dihilangkan berarti cuma lillahi ma fis samawati wal ard. Kalau misalnya lam yang kedua dihilangkan, lam yang pertama dihilangkan juga, tetap lahu ma fis samawati wal ard. Kalau misalnya lam yang kedua dihilangkan, tetap hu ini disebutnya domir sa'an. Kul huwallahu ahad, ataupun ayat yang tadi fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa kata hu ini langsung merujuk ke Allah? Karena kan biasanya dalam nahwu kalau misalnya ada domir, pasti domir ini di akhir. Jadi lebih awal marji aleh daripada domirnya. Misalnya Zaidun abuhu qaimun. Zaidun kalau misalnya dalam Sunda Zaidun ariki Zaid abuhu eta ari bapaknya itu Zaid. Itu kan hu ini baliknya ke lafaz Zaid. Berarti kan itu kan domir yang normal gitu, karena marji aleh yaitu Zaid di awal, hu yang menjadi domir itu di akhir. Tapi tidak, kata domir sa'an itu marji alehnya di akhir tapi domirnya di awal. Misalnya kul huwallahu ahad. Kul ucapkan kamu Muhammad huwa utawi Allah. Kalau misalnya dalam Jawa utawi Allah, Allahu iku Allah. Itu kan kalau misalnya di nahwu, kalau misalnya itu kan rada aneh gitu, karena biasanya domir itu
akhir, tapi di dalam ini domir itu di awal. Karena gini, di dalam bahasa tasawuf ada kata ad-domiru fid domir, paman lam ya'rifid domiro falaisa lahu domirun. Kalau domir itu dalam hati, barang siapa yang tidak mengetahui domir itu, maka barang siapa yang tidak mengetahui domir, maka dia itu tidak mempunyai hati. Maksudnya gini, kita kan tahu bahwasanya Al-Quran itu dibawa oleh Rasulullah, Al-Quran itu dibuat oleh Allah, terus dibawa oleh Rasulullah. Berarti kalau misalnya ada domir yang marji alainya itu tidak tangtu, ataupun marji alainya di belakang, tetap kita itu harus mengembalikan kata ini kepada Allah ataupun ke Rasulullah. Makanya para ulama dalam Imriti ada bait fa'usribat makna domir sani fa'uribat bilhani bil alhani. Jadi kata makna domir sa'an itu sudah tercampur di dalam hatinya para orang-orang yang tauhid. Misalnya saya mempunyai pacar, misalnya sebut saja ya pacarnya apa itu namanya, misalnya pacarnya Rani lah gitu. Ketika saya ngomong dengan orang lain, tuh lihat tuh, itu pacar saya. Ataupun misalnya saya cerita, dia itu Rani itu pacar saya sudah memberikan kado lah kepada kami. Terus saya itu curhat ke teman saya, hei tahu gak, dia ataupun si itu sudah memberikan kado kepada saya pada hari ulang tahun saya. Itu kan si itu tidak ada namanya, tapi karena kondisinya saya itu pacarnya Rani, pasti kan orang lain akan menyimpulkan, oh berarti kata itu maksudnya ke Rani. Sama Al-Quran juga ada kata hu, meskipun tidak disebutkan Allah, tetap itu marji alehnya ataupun tempat baliknya lagi itu kepada Allah. Makanya ada toriko yang namanya toriko satiria. Jadi kalau misalnya wiridan itu adalah menggunakan kata hu, ha hu. Itu bukan salah, malah itu justru lebih lebih keren lah gitu, anti mainstream gitu. Jadi kata hu ini disebutnya domir sa'an. Makanya kata Allah fa'lam annahu itu kan anna dan isim anna. Hu itu adalah isim anna. La ilaha itu adalah khobar anna. Fa'lam harus mengetahui kamu Muhammad, annahu sesungguhnya Allah. Hu itu kan tidak ada Allahnya. Fa'lam annahu sesungguhnya Allah la ilaha. Fa'lam annahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang disebut domir sa'an. Jadi kalau misalnya kita berbicara dalam nahwu, itu kata la ilaha illallah itu sangatlah luas kalau misalnya diterangkan gitu. Tapi saya takut di sini takut kelamaan. Jadi maaf kalau misalnya banyak kata yang salah ataupun apalah gitu. Karena ya saya baru pertama juga gitu ngomong di sini. Tapi ya mudah-mudahan dengan kajian ini kita itu lebih sering optimis lah. Lebih sering optimis, lebih sering jangan selalu pesimis, jangan selalu putus asa gitu, karena rahmatnya Allah itu sangat besar. Ya contohnya tadi. Tapi ya saya ingin katakan juga terakhir, ilmu ini jangan sampai menjadikan kita fasik. Maksudnya gini, kita kan mengetahui segimanapun besarnya dosa kita, kalau misalnya mengatakan kata la ilaha illallah, tetap kan tadi yughfar lahum ma qad salaf. Orang kafir juga yang mengatakan kata la ilaha illallah tetap yughfar lahum ma qad salaf. Firaun juga kalau misalnya lulus mengatakan kata la ilaha illallah, tetap yughfar lahum ma qad salaf. Tapi jangan gini, ya udahlah Kang, kalau misalnya gitu mah saya itu jinah lah, saya itu maling lah, saya enaknya lah. Tapi kalau misalnya nanti saya mau mati, saya itu mengatakan kata la ilaha illallah supaya dosa-dosa saya diampuni gitu. Itu tidak bisa kalau gitu. Itu kan sama dengan kamu itu menjadikan ilmumu untuk kefasikan. Kalau misalnya gitu, ya dosanya tidak akan diampuni. Ya segitu dari saya. Mohon maaf kalau misalnya banyak salah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat lah kepada semua orang.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.